ibu-ibu penyuluh dan yang kami banggakan para nelayan yang hadir pada saat ini, dan jangan lupa pula ke pengawas perikanan mandiri padi. Baik, mungkin kita tidak perlu panjang lebar karena ini waktu siang begini, kita langsung aja mungkin ke ibu. Perlu saya perkenalkan, ibu ini kami dulu satu direktorat di JPT, Direktorat Global dulu ya. Kami sama-sama dulu di sana, jadi bukan orang baru lagi, tapi beliau memang pengalamannya luar biasa di pelabuhan. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita memberikan waktu kepada Ibu Marlina seluas-luasnya untuk membawakan materinya. Nanti kita sambung lagi, nanti setelah materi kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi apa-apa nanti yang diperlukan oleh nelayan, baik itu dalam bentuk persyaratannya apa dan kekurangannya apa dan solusinya apa, seperti apa nanti ke depannya. Mungkin selanjutnya kita serahkan ke Ibu Marlina, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akmal. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Akmal sekarang di sini ya Pak ya. Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bapak Ibu dari DKP Provinsi, DKP Kabupaten atau kota ya kalau di sini ya Pak ya. Terus sahabat dari perikanan, dari pengawas, penyuluh perikanan, pelaku usaha, dan juga Bapak Ibu awak kapal. Alhamdulillah hari ini kita semua sehat dapat berkumpul di sini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga ini pada BPS Kendari yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Apresiasi dari Pak Direktur karena kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mardiana Setiani. Kebetulan saat ini saya berada di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Hari ini saya ditemani juga oleh teman saya Mbak Prasti, nanti yang akan membantu dalam gerai yang nantinya akan mengajari Bapak Ibu yang ada di sini, yang nanti kemungkinan akan berkaitan langsung dengan permohonan penerbitan buku pelaut. Nanti Mbak Presti akan siap mengajari ya Mbak ya. Baik, kita mungkin fokus pada kegiatan perjanjian kerja laut dan juga penerbitan buku pelaut. Baik ya Pak Ikram. Perjanjian kerja lautnya sudah ya Pak ya. Kalau di sini awak kapalnya sudah familiar dengan perjanjian kerja laut? Perjanjian kerja ya. Sebagian perjanjian kerja laut ini tuh antara awak kapal dengan pelaku usaha atau pemilik kapal atau pengusaha, seperti itu. Ini Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat di sini, mungkin sudah ada yang berpengalaman perjanjian kerja laut? Karena ini merupakan dokumen wajib bagi awak kapal perikanan dan pengusaha yang di sini isinya adalah terkait dengan perjanjian. Perjanjian itu ruang lingkupnya hak dan kewajiban yang pasti, apa yang menjadi tugas dan kewajibannya awak kapal dan juga apa yang menjadi tugas dan kewajibannya pengusaha yang harus dipenuhi. Jadi di dalamnya nanti berisi tentang identitas, antara identitasnya pelaku usaha dan identitasnya awak kapal. Jadi setiap awak kapal nanti membuat perjanjian kerja laut begitu ya. Dan salah satu kewajibannya itu harus ada asuransi perlindungan awak kapal. Jadi di dalam PKL ini nanti harus diwajibkan adanya polis asuransi Pak. Jadi boleh BPJS Ketenagakerjaan, mungkin kami mendorong untuk di BPJS Ketenagakerjaan karena itu adalah instruksi Presiden juga untuk setiap pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, dan pengusahanya wajib untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk awak-awaknya. Ya wajib, wajib PKL ini memang masih yang di atas 30 GT wajib ya Pak ya untuk tahun ini. Tapi untuk tahun 2024 per Februari 2024 itu nanti wajib untuk kapal yang di atas 5 sampai 30 GT.
Ya, jadi nanti karena sudah wajib ini kemudian kenapa kami masif juga untuk mensosialisasikan perjanjian kerja laut ini. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum naik kapal itu harus sudah memiliki perjanjian kerja laut dulu, karena ini perjanjian kerja laut itu sebenarnya untuk melindungi baik awak kapalnya maupun pengusahanya. Jadi awak kapalnya nanti dilindungi secara, karena kan awak kapal itu bekerja di kapal yang high risk ya, yang apa namanya resikonya tinggi, jam kerjanya tidak menentu, lah kadang bisa 24 jam kerja, itu kan beresiko ya, kadang ngantuk atau bisa saja terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Dan juga resiko usaha bagi pelaku usahanya. Jadi kalau pelaku usahanya itu kan kadang tidak memiliki kepastian mendapatkan produksi, tidak pasti dapat berapa ininya apa namanya hasilnya, dan juga itu nanti pelaku usahanya terbantu dengan adanya asuransi. Itu ketika ada kecelakaan kerja atau kematian itu yang menanggung adalah asuransi seperti itu, jadi tidak perlu ditanggung oleh pelaku usahanya. Mungkin nanti pas langsung ke PKL, karena ini sudah siang ya, kalau nanti dari awal, dari kebetulan Pak Kalabu sudah banyak menyampaikan juga yang terkait dengan peraturan dasar hukum dari kegiatan pengawakan. Nah ini Pak, tujuan dari perjanjian kerja laut itu antara lain adalah memberikan bentuk perlindungan bagi awak kapal perikanan dan pengusaha perikanan. Nah kita tahu resiko kerjanya tinggi kalau di kapal begitu ya. Bapak-bapak mungkin sudah sangat memahami begitu ya, kerja di atas kapal itu berat banget, banyak resikonya, dan juga kalau pengusaha perikanan ini hasil untuk melindungi dari resiko usaha. Ini dari hasil tangkapan yang tidak pasti, pencapaian produksi perikanan yang juga tidak menentu, keamanan dan keselamatan produksi, dan juga kelangsungan usaha penangkapan ikan. Ini kalau misalnya ada kecelakaan kerja dan kematian atau apa, itu nanti dibantu ditanggung oleh asuransi, jadi tidak ditanggung oleh perusahaan. Kalau yang selama ini belum pernah ada terjadi permasalahan gitu ya Pak ya untuk perjanjian kerjanya. Belum pernah ya. Kalau kami di DJPT ya, khususnya di Direktorat Kapal ini, kami menerima fasilitasi pengaduan. Jadi ketika ada awak kapal yang ternyata di PKL-nya tidak ada pembagian penggajian yang jelas, atau tidak ada asuransi, itu nanti bisa melaporkan ke kami gitu. Apabila ada yang tidak sesuai gitu ya, bisa melakukan kami menerima pengaduan. Kita ini baru brainstorming ya. Kalau untuk buku Pelaut Perikanan tadi juga sudah disampaikan, saya berdiri nih malam-malam. Iya. Karena ternyata ini layarnya besar ya Pak. Pak Kalabu juga bahwa buku Pelaut Perikanan ini wajibnya untuk kapal di atas 30 GT. Kalau di sini sudah ini kapalnya kapal ukuran 10 sampai 30 ya, tapi kan awal kapal kan memang kadang tidak menentu ya Pak ya. Bisa saja nanti yang dari 10 ke 20 GT nanti bisa ikut kapal yang di atas 30 GT. Jadi memang untuk yang BBP sebenarnya memang wajibnya untuk awak kapal perikanan yang bekerja di atas 30 GT. Nah ini proses menjadi awak kapal perikanan. Jadi awak kapal perikanan ini wajib untuk yang berusia hanya untuk yang berusia di atas 18 tahun. Jadi bapak ibu yang belum, bapak-bapak yang belum, atau mas-mas nih yang usianya belum 18 tahun itu tidak boleh bekerja sebagai awak kapal perikanan. Nanti dibuktikan dengan identitas atau KTP, karena ini terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan ya. Jadi kalau yang masih di bawah 18 tahun dianggap masih anak-anak, jadi belum usia bekerja. Di sini ada yang usianya di bawah 18 tahun? Ada ya? Banyak. Banyak. 18 tahun plus gitu ya. Jadi jangan mikirnya jangan kemana-mana loh, masnya di depan mikirnya.
Terus kondisinya sehat. Jadi bapak yang bekerja ini harus dipastikan kondisinya sehat karena kita tahu awak kapal itu kerjanya berat gitu ya. Jadi disampaikan beresiko tinggi gitu ya. Jadi harus sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Jadi nanti kalau bisa pengusahanya juga mewajibkan yang bekerja itu kondisinya sehat, jangan sampai kondisinya tidak sehat terus baru berapa jalan setengah jalan belum nyampe ke fishing ground sudah sakit gitu ya, terus minta balik pulang. Nah itu akan merepotkan sekali gitu ya. Terus memiliki sertifikat awak kapal perikanan dari lembaga yang telah disetujui DJPP. Nah ini juga menjadi salah satu kewajiban. Karena apa? Yang harus dimiliki bukan kewajiban sih ya. Ini karena nanti kompetensi itu akan menaikkan nilai jual dari awak kapal perikanannya. Jadi kalau sudah punya kompetensi dan sudah tercantum di dalam buku laut perikanan itu akan menaikkan potensi dirinya, juga nanti akan menaikkan nilai jual, potensi untuk bekerja juga lebih tinggi. Jadi nanti diharapkan pelaku usaha ataupun pemilik kapal itu bisa memilih awak kapal perikanan yang memang sudah memiliki keterampilan atau keahlian. Karena ini nanti akan lebih memudahkan dalam proses penangkapan ikan seperti itu ya. Kalau belum memiliki nanti mungkin bisa didata awak kapal perikanannya yang belum memiliki sertifikasi apa, nanti bisa disampaikan ke pusat. Mudah-mudahan kalau kami kami bisa melaksanakan bimbingan teknisnya seperti itu. Karena untuk tahun depan banyak yang sudah wajib begitu ya, dan persyaratannya adalah memiliki sertifikasi. Nanti mungkin kami bisa melaksanakan bimteknya, mungkin bimtek safety training atau kemudian SKN-nya dan lain sebagainya. Nanti kami akan tindak. Terus memiliki dokumen buku pelaut perikanan. Nah, dokumen buku pelaut perikanan tadi juga disampaikan oleh Pak Kalabu bahwa sebelumnya ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah Undang-Undang CK, di mana kewenangan yang terkait dengan kelautan dan perikanan ini menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk tahun ini itu sudah diterbitkan oleh DJPP seperti ya gitu ya. Ini tapi untuk kapal perikanan yang di atas 30 GT. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa awak kapal itu biasanya berpindah-pindah gitu ya, dan apalagi kalau sudah memiliki buku pelaut ini akan lebih meningkatkan kompetensinya. Jadi itu harapannya juga akan menaikkan kesempatan bekerja untuk awak kapal perikanannya seperti itu. Jadi dokumen awak kapal perikanan sebenarnya buku resume, buku identitas bagi awak kapal perikanannya, karena nanti isinya juga terkait dengan fisik awak kapal perikanan, terus data diri kesehatannya, kemudian ada golongan darah. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan persyaratannya itu ada dicantumkan golongan darah. Kenapa golongan darah itu menjadi wajib? Itu karena memang terkait dengan pidana tindak kecelakaan kerja itu sudah diketahui tuh golongan darahnya dari buku pelautnya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan pertama itu akan lebih cepat, dan juga juga langsung ditangani seperti itu ya. Kalau belum diketahui golongan darahnya, nanti dicek lagi, ini lagi akan lebih lama. Padahal mungkin membutuhkan penanganan yang cepat gitu ya. Kami pernah ada pengaduan itu fishing master dari Taiwan itu dia kecelakaan, kemudian membutuhkan penanganan yang cepat, dan itu kalau sudah diketahui golongan darahnya itu juga waktu itu langsung cepat dibawa ke Fremantle dan sudah langsung ditangani dengan baik. Jadi itu dalam waktu singkat sudah terjadi pembusukan, dan untung masih bisa ditangani, dan alhamdulillah selamat. Kalau terlambat sedikit saja itu waktu itu bapaknya mungkin akan diamputasi tangannya atau juga mengancam jiwanya seperti itu. Dan kita selain dengan dokumen awak kapal perikanan, kita juga harus memastikan perlindungan awak kapal perikanannya sebelum naik ke kapal itu memiliki jaminan sosial bagi awak kapal perikanan. Jaminan sosialnya itu adalah memiliki asuransi ketenaga kerjaan
baik itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun asuransi lain yang memang ada di sini yang mungkin dianggap lebih bagus atau lebih menguntungkan dan lebih mudah gitu pembayarannya. Tapi kalau sesuai mandat Impres dari Presiden memang lebih baik menggunakan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, karena lebih murah. 16.800 itu untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Seharusnya hari ini ada juga ya Pak ya dari BPJS ya. Sering. Terus juga memiliki perjanjian kerja laut. Jadi awak kapal sebelum naik ke atas kapal itu diharapkan sudah memiliki perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dengan awak kapal yang disahkan oleh sah bandar. Jadi ini wajib nanti disaksikan oleh sah bandar perikanan, ditandatangani juga oleh sah bandar. Jadi nanti sebelum naik, Bapak awak kapal perikanan ini sudah mengetahui hak dan kewajibannya, sudah tahu bagaimana sistem penggajiannya, sudah tahu bagaimana sistem liburnya, sudah tahu apakah sudah ada pelindungan apa belum. Jadi di dalam perjanjian itu nanti sudah dijelaskan semuanya, supaya ketika terjadi apapun itu yang tidak kita inginkan, itu di dalam perjanjian itu sudah sah gitu ya, sudah menjadi tanggungan ini agar memiliki jaminan seperti itu. Jadi kalau terjadi yang tidak diinginkan tuh langsung bisa dibantu oleh asuransi tersebut seperti itu. Dan ini nantinya akan kami undang semua pihak yang terkait, baik pengusahanya, baik awak kapalnya, untuk untuk diselesaikan masalahnya. Ini yang lebih banyak tuh mungkin terkait gaji, penggajian, dan juga itu tadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Ini biasanya sering banget yang terjadi. Kami tahun ini sudah menangani 8 pengaduan, tambah ini 1 dan ada 1 lagi, ada 10 pengaduan. Isinya memang terkait dengan penggajian, terus jaminan sosial, dan juga dokumen awak kapal yang ditahan oleh pelaku usaha. Ini juga bisa diajukan kepada saksi. Jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu untuk perjanjian kerja lautnya. Next mas tadi. Sertifikat ini yang seperti tadi saya sampaikan ini penting sekali karena ketika di atas kapal kalau tidak punya kompetensi, tidak punya keterampilan, terutama keterampilan untuk safety di atas kapal. Ini sangat penting. Kalau di atas kapal itu nggak tahu gimana caranya melindungi dirinya, itu akan menyulitkan gitu ya. Jadi sertifikat itu ada 2, sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan. Di sini ada yang masih belum memiliki di antara 2 ini? Atau yang SKK Pak? SKN ya? SKK itu kayaknya sudah SKN. SKK yang dari Kementerian Perhubungan? ya, Sudah pernah pernah? itu sudah Sudah ada? Oh sudah Bu ya. Ibu penyuluh ya Bu ya? Banyak kan sudah memiliki SKK gitu. Iya. Dan tidak kan sudah mengetahui standar keselamatan ya Bu ya di atas kapal. Bapak-bapak ada yang sudah memahami standar keselamatan di atas kapal? Sudah? Tidak? Karena memang sertifikat ini penting ya Bapak Ibu yang disampaikan untuk melindungi dirinya, juga untuk meningkatkan kompetensi dirinya, meningkatkan harga jual kepada pelaku usaha gitu ya. Kalau sudah punya kompetensi, siapa tahu gajinya juga akan lebih tinggi daripada yang tidak memiliki sertifikat seperti itu. Nah ini program skema diklat dan sertifikasi awak kapal perikanan. Jadi nanti pengusaha ini wajib memberikan kesempatan buat awak kapal perikannya untuk mengikuti diklat. Jadi kalau awak kapalnya ada yang tahu belum memiliki keterampilan atau keahlian, bisa diikutkan ke lembaga diklat. Lembaga diklatnya ini yang sudah ditunjuk dan sudah mendapatkan pengesahan seperti itu ya. Nanti untuk skema diklatnya mungkin akan lebih mudah lagi dipahami. Nanti saya membuat buku saku juga ya Mbak ya. Nanti dibagikan ke awak kapal perikanan. Next. Nah ini buku pelaut perikanan. Ini kenapa buku pelaut perikanan itu penting? Ya ini sebagai buku identitas fisik bagi awak kapal perikanan. Nanti di dalamnya
Memang ini untuk yang bekerja di atas 30 GP. Saya mendapat informasi di sini cuma sedikit ya Pak ya, kapal di atas 30 GP ya Pak. Tapi kapal kan memang berpindah-pindah ya Pak ya. Siapa tahu kalau sudah punya buku pelaut kan nanti bisa bekerja di atas kapal yang di atas 30 GP. Dan ini juga merupakan salah satu dokumen untuk mencatat masa layar atau pengalaman pelaut. Juga mencatat kompetensi. Nah di dalamnya nanti ada di buku pelaut PKN nanti ada sertifikatnya dicantumkan. Jadi memang itu seperti buku resume. Ada data dirinya, data fisiknya, ada golongan darahnya, perlindungannya, terus kemudian ada sertifikasinya, jadi lengkap. Nanti kalau dibawa buku pelaut perikanan ke Pramusa itu nanti akan langsung diterima. Pelaut perikanan ada 2 jenis, yaitu yang berwarna merah. Ini untuk kapal perikanan yang bekerja di atas kapal di atas 30 GT sampai dengan 300 GT. Memiliki salah satu sertifikat keterampilan keselamatan dasar BSD-KLM Hubla, BSDF tingkat 2 KKP, SKK 3060 mil Hubla, atau SKN bidang nautika dan teknika. Ini tapi menurut ada ya. Kalau SKK 30 sampai 60 mil Hubla maupun BSD-KLM ini untuk yang diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Jadi sebelum peralihan kewenangan ke KKP. Dan jenis yang satunya lagi yang BPP berwarna biru ini untuk kapal perikanan yang bekerja di atas kapal di atas 300 GT dan juga memiliki salah satu dari sertifikat keterampilan BST yang dari Hubla atau BSTF tingkat 1 KKP. Ini BST yang Hubla itu juga yang paling lambat diterbitkan pada tanggal 31 Desember. Tapi apabila masih memiliki buku pelaut perikanan, buku pelaut yang dari Hubla dan masih berlaku, itu masih bisa dipakai sampai masa berlakunya habis. Nah, ini nanti wajib buku pelaut ini wajib per 1 Januari 2024. Cepat jadi sebelum ini wajib, sebelum diharapkan dapat segera mengajukan permohonan penerbitan. Gitu. Ini juga tadi saya terangkan, sudah saya jelaskan ya tadi ya bahwa SKK-nya itu 2022 atau 23 nih? Ya, Pak. 22 paling lambat. Ini 31 Desember 2022 itu untuk persyaratannya Pak. Yang SKK 3060 yang BST Hubla itu yang paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini kewenangan penerbitan buku pelaut perikanan saat ini memang masih diterbitkan di Jakarta, tapi bisa diajukan di pelabuhan. Nanti kami akan menyajikan itu ada aplikasi online, jadi nanti pendaftarannya bisa online, tapi tetap penerbitannya untuk tahun ini masih di pusat. Nanti untuk tahun berikutnya mungkin nanti Pak Kalabu, karena memang sarana dan prasarananya belum disiapkan dengan matang, dan juga nanti integrasi sistemnya juga nanti harus memudahkan juga yang melaksanakan yang sahabat ini sudah banyak banget gitu ya. Ya Pak ya, migrasi ya pasca produksi. Jadi kalau ditambah lagi buku pelaut nanti mudah-mudahan nanti dibikin yang sangat mudah begitu, jadi tidak menyulitkan sahabat perikanan juga. Nah ini persyaratannya itu kemarin sudah saya share ya Mas ya. Ada permohonan penerbitan, terus surat pernyataan belum memiliki buku pelaut perikanan, terus salinan kartu tanda penduduk, salinan salah satu sertifikat yang tadi itu SKK 3060 dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan, surat keterangan sehat, dan ini wajib mencantumkan golongan darah karena ini nanti akan dicatat di pelaut perikanannya, akan dicatat. Jadi nanti kalau pas melaut gitu sudah punya keterangan, punya golongan darah yang tercatat gitu ya. Terus pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru. Nanti kalau tidak punya bisa kita foto. Bisa nanti ini minjem background warna biru, atau kalau nanti
Itu ya Mbak ya, bisa dibuatkan ya. Iya, siapa ya. Terus juga itu aja ya. Kalau yang lain ini mungkin kalau sudah memiliki buku pelaut perikanan, tapi kayaknya belum semua karena kan memang baru yang ini ya. Next, Mas. Nah ini mekanisme penerbitan buku pelaut perikanan ini ada 2, pengajuan langsung besok kita membuka gerai di sini. Bapak Ibu yang mewakili, mungkin Ibu mewakili pengurus kapal gitu ya, membantu mengajukan permohonan penerbitan itu melalui gerai dan juga bisa melalui aplikasi www.integrasi.djpt.kkp.go.id. Ini nanti bisa mengajukannya melalui aplikasi. Kalau awak kapalnya nanti kesulitan, nanti bisa dibantu oleh teman-teman di pelabuhan. Pak Alma, sama teman-teman sahabatan di sini, teman-teman di BPS Pelabuhan. Nah ini alur umum penerbitan buku pelaut perikanan. Nanti semua kelengkapannya kemudian diajukan, terus nanti kita cek kesesuaiannya dengan persyaratannya. Setelah itu nanti kita upload di dalam aplikasi. Terus kemudian kita verifikasi kalau masih ada tidak sesuai aspek di semua tahap ini nanti akan dikembalikan ke yang mengajukan permohonan. Kemudian divalidasi oleh petugas validasi, kemudian disahkan oleh Bapak Direktur Perikanan, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Nah, kemudian dicetak ke BPP-nya. Nanti kalau sudah kami cetak penyetakan yang masih di Jakarta, nanti kami kirim ke Kendari seperti itu. Jadi selama ini kami sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 900 buku ya kalau nggak salah, dan ini sudah menerbitkan sekitar 800 buku pelaut perikanan dari beberapa lokasi. Memang masih belum banyak karena memang kami sistemnya baru terbentuk mulai bulan Juni kalau nggak salah ya Mbak ya. Sistem baru terbentuk mulai bulan Juni dan mulai masif untuk sosialisasi dan gerai buku pelaut. Nah ini melalui aplikasi Bapak Ibu bisa mengisi sendiri, atau kalau memang kesulitan nanti bisa dibantu, bisa ke BPS Kendari gitu ya untuk permohonannya di bawah, nanti dibantu diupload oleh teman-teman di BPS Kendari. Nanti kita ajari dulu. Atau kalau memang ada pengurus kapal atau penyuluh perikanan yang nanti mau membantu permohonan dari awak kapal, nanti kita bisa ajari dulu untuk mengisi di aplikasi tersebut. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalabu ya, kalau buku pelaut perikanannya ini gratis. Jadi sebelum bayar, ya, kami sih tidak ada target kapan diberlakukan PNBP, itu belum ada. Ini gratis. Ya, saat ini gratis sampai diterbitkan. Tapi mungkin kami nanti ada biayanya mungkin untuk surat keterangan sehatnya, terus kemudian materainya, ada materai 10.000-nya mungkin gitu ya. Kalau surat keterangan sehat itu boleh dari puskesmas yang paling mudah gitu ya Bapak Ibu ya, yang pokoknya tapi harus ada golongan darahnya seperti itu. Nah ini jaminan sosial seperti yang tadi disampaikan, ini wajib ada di dalam PKL. Di dalam PKL itu jadi sebelum naik bapak-bapak kapal ini sudah punya BPJS dulu. Jadi nanti dicantumkan di dalam perjanjian kerja laut. Ini nanti untuk menjamin kalau ada kecelakaan kerja, ada kematian, ataupun bisa nanti hari tuanya bisa daftar. Kalau di sini mungkin masih yang pakai BPU ya Pak ya? BPJS. Di sini sudah BPJS ketenagakerjaan ya, sudah BPJS ketenagakerjaan, tapi masih yang BPU yang 16 itu ya Bu ya? Atau pengusahanya sudah mendaftarkan? Masih 800 Bu. BPU. Ya, tapi paling tidak itu sudah ada ya. Jadi untuk melindungi diri sendiri sebenarnya kan harganya kan bayar juga lebih murah daripada beli rokok ya kan? Ya, itu untuk melindungi diri sendiri dan juga nanti untuk asuransi anak dan istrinya nanti kalau ada apa-apa. Ya memang sih kita tidak mau ada apa-apa ya Pak ya, mudah-mudahan sehat terus.
Tapi kan kita tidak tahu ya, nih, untuk perlindungan diri sendiri dan keluarga. Nah, ini perjanjian kerja laut tadi disampaikan tujuannya untuk melindungi dari resiko kerja dan resiko usaha untuk pengusaha. Ini isinya dari perjanjian kerja laut ada identitas awak kapal, ada identitas pemilik, kemudian ada identitas kapal perikanannya, terus jenis dan jangka waktu perjanjian kerja lautnya. Mungkin biasanya satu trip per trip berapa, nanti ketika turun sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Hak dan berisi tentang hak dan kewajiban para pihak, sistem pengupahannya. Sistem pengupahannya apakah bulanan atau bagi hasil. Nanti harus jelas di sini. Jadi kalau terjadi kecelakaan atau apapun itu ya, itu nanti bisa melihat ke perjanjian kerja lautnya. Terus juga kalau bisa dicantumkan juga jam kerjanya, kapan cuti dan izin kerja. Tapi ini mungkin nanti perlu disepakati bersama antara kapal perikanan dengan pelaku usaha atau pemilik kapal. Dan juga jangan disebutkan biasanya pemilik kapal itu nahkoda ya. Biasanya ada di sini pemilik kapalnya nahkoda. Ada order pemilik Itu tetap disebutnya pemilik gitu ya, pemilik kapal. Jangan nanti nahkoda itu nanti kesepakatannya antara awak kapal dengan pelaku usahanya. Jika tidak terdapat pendapatan bersih atau pemilik operator harus tetap memberikan gaji kepada awak kapal perikanan masing-masing setengah dari besaran upah minimum setiap bulan. Jika tidak dapat dihitung secara bulanan, pembayaran gaji dihitung secara harian. Jadi ini kalau sesuai peraturan, ini paling tidak memberikan setengah dari gaji, setengah dari UMR kalau tidak mendapatkan pendapatan. Gitu. Kalau pas lautnya itu nggak ada sama sekali ikan gitu ya, itu harus memberikan gaji setengah upah minimum. Itu misalnya di sini berapa ya UMR-nya? 2,9 ya, jadi 1,4. Tapi ini dihitung harian 1,4 bagi 30 hari. Nanti kalau misalnya seminggu ya, berarti 1,4 dibagi 1 hari itu berapa ya? Dibagi 30 hari 200. Terus 200 kali itu ya. 1,4 bagi 30 itu berapa ya? 20.000. Ya, itu nanti dibagi dulu 30 hari, baru nanti dikalikan 3 hari kalau memang 1 minggu seperti itu. 15.000. Next. Tapi ini kembali lagi nanti kesepakatan antara operator. Kalau sesuai dokumen, memberikan familiarisasi dengan cara perikanan, menyediakan peringatan kerja dan keselamatan, dan menyediakan akomodasi dan konsumsi. Next. Nah, ini penyelesaian sengketa. Ini biasanya memang sering terjadi. Kami menerima banyak pengaduan begitu ya antara kapal perikanan dan pemilik kapal. Perjanjian kerja laut juga ini untuk melindungi awak kapal dari ini tindak pidana perdagangan orang. Bapak-bapak sudah pernah mendengar mungkin kasus yang terjadi pada awak kapal perikanan yang bekerja di luar negeri. Sebenarnya TPPO ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja, tapi juga di dalam negeri. Misalnya nih sudah tanda tangan perjanjian PKL, tapi ternyata tripnya beda. Misalnya dialihkan dari kapal 1 ke kapal 2 dan terjadilah kecelakaan di kapal, itu sudah dimasuk tindak pidana perdagangan orang karena tidak sesuai dengan perjanjiannya. Jadi harus hati-hati juga karena ini TPPO berat juga pidananya, baik yang yang memperkenalkan pertama, yang merekrut, kemudian yang memindahkan dan sebagainya nanti akan dianggap melakukan tindakan TPPO. Ini makanya PKL ini sangat penting sekali untuk melindungi bapak-bapak semua dari tindak pidana perdagangan orang. Next. Ini santunan ini sebenarnya memang harusnya dengan BPJS ini yang lebih mengetahui apa saja hak-haknya kalau sudah mendaftar mungkin sudah paham semua ya, mungkin ibu penyuluh sudah memberikan bahwa kalau meninggal dunia dapatkan poin sedikit 100 juta perikanan ataupun dari pelaku usaha atau pengusaha atau pemilik kapal yang terkait dengan
sesuai dengan kejadiannya, apa yang tidak menerima hak sesuai dengan yang ada di dalam PKL seperti itu. Bisa dicatat atau bisa difoto. Nanti kalau ada apa-apa bisa menyampaikan ke kami. Next. Nah ini sudah. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin mewakili nelayan. Nama saya Maudida, penyuluh perikanan. Yang pertama Pak, ini kan besok ada gerai pelayanan buku pelaut. Tadi di persyaratan misalnya sudah, tapi apakah misalnya besok pelayanan buku pelaut seperti yang wajib itu surat keterangan berbadan sehat. Apakah ini nelayan? Karena apa namanya ABK sering berpindah-pindah, itu mungkin pertanyaannya. Kemudian dari Pak Marta, ABK yang umur 17. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
featuring Bang Diping Production. Kami dari kru Aldarsal siap tampil dengan gaya baru. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Angkat tangannya di atas. DJ Ilan featuring Bang Diping Production.